Oke, perkenalkan nama saya Trifan Razika Susferian dengan NIM 23K30009. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek data mining saya yang bertajuk Analisis Pola Karakteristik Lagu Spotify menggunakan K-means clustering. Nah, di sini fokus utama dari presentasi ini yaitu adalah hasil analisis clustering dan bagaimana algoritma data mining itu mampu menemukan pola karakteristik lagu secara alami berdasarkan fitur audio Spotify. Oke, yang pertama di sini ada latar belakang masalah. Di sini Spotify itu sebagai platform musik digital menyediakan jutaan lagu dari berbagai genre. Namun, pada prakteknya genre ini tuh seringkali bersifat subjektif, saling tumpang tindih dan juga tidak selalu mencerminkan karakteristik audio lagu secara nyata. Nah, sehingga kondisi ini tuh menimbulkan permasalahan ketika kita ingin menganalisis musik secara objektif. Maka dari itu, kita memerlukan pendekatan berbasis data untuk memahami karakteristik lagu berdasarkan fitur audio, bukan hanya label genre gitu. Nah, di sini tujuan dan pertanyaan penelitian. Nah, berdasarkan latar belakang tadi, tujuan utama dari penelitian ini yaitu adalah mengelompokkan lagu-lagu Spotify berdasarkan karakteristik audio numerik menggunakan teknik clustering. Pertanyaan utama yang ingin dijawab dari proyek saya ini yaitu adalah apakah fitur audio seperti energi, tempo, acousticness itu mampu membentuk pola lagu secara alami tanpa melibatkan informasi genre? Nah, kemudian di sini dataset yang saya gunakan dalam penelitian ini itu adalah Spotify dataset 114.000 lagu yang berisikan sekitar 114.000 lagu. Nah, kenapa dataset ini saya pilih? Itu karena dia memiliki ukuran yang besar dan juga dilengkapi dengan berbagai fitur audio numerik yang relevan untuk analisis data mining. Nah, kemudian sini fitur audio yang saya gunakan. Dalam penelitian ini, saya hanya menggunakan fitur audio numerik seperti danceability, energy, loudness, pitchiness, acousticness, instrumentalness, liveness, valence, tempo, dan duration, dan juga popularity. Nah, fitur-fitur ini tuh saya pilih karena mampu merepresentasikan karakter musik secara objektif, misalnya tingkat energi, mood lagunya, dan juga kecenderungan popularitasnya begitu. Nah, kemudian untuk metodologi data mining yang saya gunakan di sini tuh terdiri dari beberapa tahapan. Itu yang dimulai dari cleaning data dan normalisasi menggunakan z-score agar semua fitur tuh berada pada skala yang sama. Dan juga selanjutnya saya melakukan reduksi dimensi menggunakan PCA. Setelah itu, data saya kelompokkan menggunakan algoritma K-means di sini. Sehingga hasil clustering ini nanti bakal dievaluasi dan diinterpretasikan untuk menemukan pola karakteristik lagu. Oke, Principal Component Analysis atau PCA. Principal Component Analysis atau PCA ini digunakan untuk mereduksi dimensi data dan mengurangi noise pada data. Nah, dengan PCA ini, informasi penting dari banyak fitur audio itu bisa kita representasikan dalam beberapa komponen utama. Sehingga proses clusteringnya bisa menjadi lebih stabil, efisien, dan juga mudah divisualisasikan. Nah, untuk penentuan jumlah cluster, di sini tuh saya menggunakan elbow method untuk menentukan nilai K-nya. Nah, elbow method di sini terlihat menunjukkan patahan yang jelas, yaitu pada angka 2. Dan juga berdasarkan siluet score, nilai rata-rata tertinggi yang diperoleh pada K itu sama dengan 2 juga di sini. Maka dari itu, jumlah cluster optimal saya tetapkan sebanyak 2 cluster. Nah, kemudian untuk visualisasi hasil clustering, saya menggunakan dua komponen utama PCA yang menunjukkan bahwa data ini terbagi menjadi dua kelompok yang cukup terpisah secara visual. Nah, hal ini tuh mengindikasikan bahwa algoritma K-means itu berhasil menemukan struktur alami dalam data lagu Spotify, sehingga hasil clusteringnya dapat dianggap valid secara visual dan analitis. Oke, sekarang ringkasan implementasi kode R-nya.
Oke, jadi di sini adalah kode R yang saya gunakan untuk melakukan analisis pola karakteristik lagu Spotify saya, yaitu yang pertama saya menyiapkan library-library yang dibutuhkan, kemudian saya membaca datasetnya di sini read.csv. Setelah membaca dataset di sini saya memilih kolom numerik yang relevan. Itu ini kolom-kolom yang saya pilih untuk dilakukan analisis dan juga untuk dilakukan clustering nantinya. Kemudian ini untuk cleaning data, saya menghapus nilai kosong, kemudian normalisasi data agar skalanya itu sama, dan juga di sini saya melakukan reduksi dimensi dengan PCA. Nah, di sini saya mengambil 5 komponen utama untuk PCA-nya, kemudian dibuat jadi data frame. Nah, kemudian ini set sheet 123 agar setiap di random itu dia tidak berubah-ubah. Nah, untuk sampel datanya saya mengambil 10.000 data agar prosesnya tidak terlalu lama dan juga tidak membutuhkan uh, processing RAM yang terlalu besar. Nah, di sini Kmax-nya 10. Nah, ini untuk menghitung YSS dan silhouette score-nya. Dan juga ini untuk membuat data frame untuk plotnya nanti. Nah, ini saya menyimpan gambarnya untuk grafik metode elbow dan juga grafik metode silhouette yang sudah saya masukkan di slide tadi. Dan juga ini untuk final key-nya yang digunakan. Kemudian untuk membuat klasternya. Nah, ini untuk visualisasi. Begitu. Nah, ini untuk hasilnya yang profil klasternya begini. Yang menggunakan kolom-kolomnya dan ini cluster satu, cluster 2 dan ini value-nya gitu. Oke, sekarang untuk profiling clusternya. Nah, ini adalah hasil profiling cluster saya. Nah, di sini saya melakukan profiling dengan menghitung nilai rata-rata fitur audio pada masing-masing cluster. Nah, dari hasil profiling ini terlihat ada perbedaan karakteristik yang cukup jelas antara kedua cluster, terutama pada acousticness dan juga tempo dan juga popularity begitu. Nah, ini untuk klaster lagunya, yaitu klaster yang pertama itu diinterpretasikan oleh lagu tenang atau lagu akustik. Nah, klaster pertama ini dicirikan oleh nilai energinya yang rendah, kemudian acousticness-nya yang tinggi, setelah itu tempo yang lebih lambat, serta tingkat popularitasnya yang relatif lebih rendah di sini. Contoh-contohnya, contoh genre-nya seperti ini. Nah, klaster ini tuh merepresentasikan lagu-lagu yang bersifat tenang, yang umumnya digunakan untuk suasana relaksasi atau fokus biasanya. Nah, kemudian untuk klaster 2-nya, di sini klaster 2-nya itu terbagi menjadi eh, lagu energik atau lagu yang populer. Nah, eh, klaster 2 ini adalah kebalikan dari klaster pertama, yaitu dia memiliki nilai energi, stability, dan balance yang tinggi. Nah, dan juga temponya itu lebih cepat, serta popularitasnya juga lebih tinggi. Cluster ini tuh merepresentasikan lagu-lagu yang lebih energik dan umum, seperti pop, EDM, atau rock, yang cocok untuk aktivitas hiburan dan juga playlist-playlist yang populer gitu. Oke, sekarang untuk analisis kelebihan dan kekurangannya. Saya mulai dari kelebihan terlebih dahulu. Kelebihan dari pendekatan ini yaitu clustering itu dilakukan secara objektif tanpa bergantung pada genre. Nah, ini juga bersifat scalable ya untuk data yang besar dan hasilnya juga mudah untuk diinterpretasikan. Namun, kekurangannya yaitu hasil clusteringnya masih bersifat umum karena hanya menghasilkan dua cluster, serta juga sensitif terhadap tahap preprocessing dan normalisasi. Dan tetapi di sini itu hasil dua cluster ini cukup mencerminkan struktur alami data dan juga ini juga tidak menandakan bahwa ini tuh suatu kelemahan algoritma. Oke. Nah, kesimpulan. Sebagai kesimpulannya, metode K-means clustering yang saya implementasikan di sini tuh berhasil mengidentifikasi dua pola utama karakteristik lagu Spotify berdasarkan fitur audionya. Fitur seperti energi, acousticness, dan temponya itu terbukti sangat menentukan perbedaan gaya musiknya. Dan juga PCA juga efektif dalam mendukung proses clustering. Dan hasil penelitian ini juga berpotensi digunakan sebagai dasar sistem rekomendasi musik atau analisis preferensi pengguna begitu. Nah, terima kasih.
Sepertinya sekian adalah hasil dari proyek saya ini. Terima kasih atas perhatian.